Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai farmakoterapi obat pilihan pada keadaan hamil dan menyusui. Dalam hal penggunaan obat-obat pada keadaan hamil dan menyusui, kita harus mengetahui bahwa perlu perhatian khusus. Kenapa? Karena obat-obat yang digunakan selama kehamilan itu tentu memiliki efek samping pada embrio dan juga janin. Nah, di sini beberapa obat itu diketahui dia sangat mempengaruhi pada perkembangan organ dari janin, yang dalam hal ini bisa berakibat pada disfungsi saraf, yang dalam hal ini yang perlu kita tahu adalah adanya defek pada pembentukan sistem saraf dari janin tersebut. Nah, sebagai pendahuluan kita akan membahas bagaimana terkait dari perkembangan bayi yang ada di dalam ya. Ada namanya periodenya ada blastogenesis yang terjadi pada minggu pertama sampai kedua, di mana di sini terjadi perkembangan zigot, implantasi ya, pembentukan embrio. Dan pada periode ketiga sampai 8, periode embriogenesis di minggu 3 sampai ke 8, ini sudah terbentuk otak, spinal cord, jantung, paru, saluran cerna yang pelan-pelan mulai terbentuk. Pada masuk minggu 9 sampai minggu ke-8, maka itu sudah terbentuk janin. Berarti sudah terbentuk jaringan dan sudah akan terjadi pematangan fungsi dari organ-organ yang ada di dalam. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dalam minggu-minggu ini, minggu 1 sampai minggu 2, itu masih proses pembentukan banyak ya, pembentukan kantung janin ya, dimana di sini resikonya adalah terjadi kematian embrio gitu ataupun dia keguguran. Begitu juga sampai minggu ke 8 ke 9 ini tetap ada resikonya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada minggu 1 sampai 8 dia masih dalam periode pembentukan embrio. Nah, tapi kalau sudah masuk minggu ke-9 maka dia sudah terbentuk janin di sini ya. Dan di masing-masing minggu ini maka akan kemungkinan terjadi efek atau efek teratogen yang tidak diharapkan. Jadi ketika ada memberikan obat yang tidak sesuai ya, jadi dia akan cenderung sensitif. Misalnya saya kasih contoh minggu 3 sampai minggu ke-16 itu dia dalam proses pembentukan sistem saraf dan juga mental. Dalam hal ini jika ada salah penggunaan obat, maka ini akan berakibat sekali pada dua hal ini gitu. Jadi oleh karena itu maka sangat penting bagi kita dalam hal ini farmasi untuk mengerti dulu apa sih obat-obat yang berpengaruh pada kehamilan dan juga pada menyusui. Nah, bahwa terjadi namanya disposisi obat-obat pada sistem ibu hamil. Jadi ada beberapa faktor ya, terutama faktor yang berpengaruh pada farmakokinetik yang berakibat pada ibu dan juga bayi. Misalnya perubahan absorpsi ibu, peningkatan fraksi obat yang tidak terikat pada ibu, peningkatan volume plasma dari ibu, terus juga perubahan clearance hepar dan lain-lain. Ini semuanya ada ya. Jadi ini semua saya tidak jelaskan satu-satu perubahan farmakokinetik ini, tapi kita akan melihat saja contohnya ya. Contohnya saja ya, dan juga apa saja komplikasinya. Ini kalau dijelasin satu-satu kita namanya belajar yang namanya obat-obatan pada ibu hamil, tapi kita fokusnya bukan situ. Kita fokusnya pada farmakoterapi ini lebih kepada komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan dan terapi apa yang biasa diberikan, serta obat-obat yang tidak boleh diberikan pada saat kehamilan. Yang pertama komplikasinya adalah mual dan muntah. Ini disebabkan adanya perubahan hormon yaitu estrogen dan progesteron serta HCG. Nah, di sini yang akan berakibat pada peningkatan kemungkinan adanya mual dan muntah. Biasanya obat yang diberikan adalah piridoksin, antihistamin, dan difenhidramin. Tapi biasanya diberikan piridoksin atau vitamin B6. Terus heartburn atau nyeri pada daerah lambung ya. Ini karena apa? Karena terjadi peningkatan pelebaran, pembesaran dari uterus yang meningkatkan tekanan abdominal, tekanan pada perut, yang tentunya pasti diakibatkan oleh estrogen dan juga progesteron. Nah, biasanya terapinya antasida, sukralfat, simetidin, atau ranitidin.
Pasien yang hamil juga tentu dapat mengalami anemia. Jadi memang kehamilan itu dicirikan dengan adanya peningkatan volume plasma dari ibu sebesar 50% dan peningkatan jumlah sel darah merah sekitar 25%. Nah, rata-rata hemoglobin dan hematokritnya ini akan lebih rendah. Oleh karena itu, perlu diberikan asupan asam folat dan juga Fe. Nah, komplikasi yang lain adalah misalnya pasien bisa saja mengalami namanya pregestasional diabetes, mengalami diabetes tipe 1. Jadi wanita ibu yang sebelumnya memang sudah mengalami DM ya. Biasanya pasti diberikan insulin. Nah, untuk yang dia tipe 2, nah dia biasanya diberikan OAD dulu. Nah, kalau dari OAD nanti baru diberikan insulin gitu. Karena insulin ini dia pada dasarnya dia tidak menembus plasenta, ya. Jadi aman baik untuk ibu maupun anak. Ataupun dia memang baru dapatnya itu diabetesnya tuh pas pada saat dia hamil. Sebelumnya itu dia pas nggak hamil itu dia nggak ada gulanya nggak naik gitu. Tapi entah kenapa dia mengalami gestasional diabetes dan di sini terapinya insulin. Um, untuk oral hipoglikemik di sini dia nggak disarankan. Jadi pada sama juga dengan pregestasional ini, saya ulangi tadi ini dia juga tidak disarankan. Jadi dia biasanya minum OAD, obat anti diabetes pada tipe 2, maka dia harus dirubah ke insulin ya. Tadi kenapa? Karena insulin itu pada dasarnya dia tidak menembus plasenta dan aman ya. Jadi di sini semuanya pada dasarnya kalau komplikasinya adalah kehamilan komplikasi kehamilan tersebut adalah diabetes, maka pemberian insulin. Pada pasien dengan hipertensi, ya, jadi sebelum dia hamil ataupun sebelum minggu ke-20, dia sudah mengalami hipertensi, ya. Nah, di sini diberikan obat yaitu metildopa atau nifedipin. Karena dua antihipertensi ini saja yang aman untuk kehamilan. Dan dia ditemukan dalam konsentrasi kecil di ASI. Jadi aman saat melakukan menyusui. Tapi bisa juga diberikan labetalol gitu ya, labetalol sebagai kombinasinya. Tapi dia punya efek neonatal yaitu bradikardia dan hipotensi. Jadi yang utama adalah berikan metildopa dan nifedipin. Untuk pasien dengan hipertensi pada saat kehamilan tadi sudah dijelasin ya. Jadi belum ya. Diabetes. Ini diuretik ya, diuretik yang diberikan. Jadi diberikan diuretik. Jadi kalau misalnya pada saat hamilan sistolnya lebih dari 140 dan diastolnya lebih dari sama dengan 90, maka diberikan diuretik. Nggak boleh memberikan golongan ACE inhibitor seperti kaptopril karena dia teratogenik. Jika pasiennya itu pasien asma gitu ya, jadi dia mempengaruhi sistem saluran pernapasan, maka diberikan inhaled beta 2 agonis yang short acting dan juga kortikosteroid. Kalau pasien itu mengalami tiroid, misalnya hipotiroid, dia diberikan levotiroxin, dan jika hipertiroid, maka diberikan propylthiouracil dan metimazole. Misal pasien itu juga pasien yang mengalami epilepsi, ya sebelum dia hamil dia memang sudah epilepsi, maka diberikan hanya phenytoin dan carbamazepine. Jadi di luar yang saya sebutkan tadi ini tidak boleh diberikan karena dia pasti memiliki efek teratogenik ataupun efek yang mungkin belum diteliti keamanannya. Misalnya pasien mengalami infeksi, maka bisa diberikan gentamisin karena dia low risk gitu ya, digunakan untuk beberapa indikasi pada saat kehamilan, misalnya pasien yang ngalamin infeksi saluran kemih atau pneumonia, diberikan biasanya golongan gentamisin. Atau cephalosporin. Nah, ini biasanya first line untuk infeksi saluran kemih atau UTI, penicillin atau vancomycin, tapi biasanya diberikan dua ini ya untuk infeksi. Nah, dalam hal ini yang perlu Anda ketahui semua bahwa United States Food and Drug Administration Classification of Drug Teratogenicity, bahwa FDA itu telah membagi kategori dari obat-obat yang memiliki efek teratogenik. Artinya efek yang membahayakan pada janin. Nah, ini ada yang namanya A, bahwa dia kategorinya dia cukup penelitiannya bahwa dia nggak punya resiko pada janin, ya. Jadi ada juga yang golongan B, dia nggak ada bukti pada janin, tapi ada efek sampingnya gitu. Nah, di sini contohnya adalah dia ini
dia menunjukkan efek samping, tapi dia pada wanita yang hamil, ya ini tadi kan pada uji coba pada hewan, pada wanita yang hamil, dia menunjukkan resiko, yaitu contohnya acetaminophen. Ada juga yang C, dia menunjukkan efek samping ya, tapi dia belum ada studi pada ibu hamil. Nah, di sini contohnya ketorolak. Nah, yang nggak boleh itu yang D sama X ya. Jadi kalau sudah dia golongan D sama X, itu benar-benar udah nggak dibolehin. Ya, karena dia punya resiko pada fetus. Ini dia jelas bahwa memang dia jelas bahwa dia punya resiko pada janin. Oleh karena itu benar-benar nggak dibolehkan. Apalagi golongan X. X ini memang dia dikontraindikasikan pada yang hamil. Jadi kalau ABC ini masih opsional, tapi kalau D sama X ini memang tidak dibolehkan. Ini adalah beberapa contoh obat yang dia dicurigai atau terbukti memiliki efek teratogenik pada manusia. Contohnya di sini angiotensin converting enzyme inhibitor atau yang kita kenal dengan ACE inhibitor, contohnya captopril. Ini termasuk golongan D, ya. Jadi efek teratogeniknya dia bisa membuat gagal ginjal pada neonatus, terus bisa membuat perubahan atau pengurangan pada tengkorak ya. Terus juga di sini tengkoraknya, proses pembentukan tengkorak pada bayi tersebut. Obat carbamazepin dia juga golongan D, dia bisa berefek pada pembentukan sistem saraf. Antitiroid seperti PTU dan juga metamizol juga golongan D. Jadi kalau tadi yang aman berarti kalau dari ini levothyroxine ya, levothyroxine yang aman. Terus berikutnya siklofosfamid, dia bisa mengakibatkan kanker dan juga kelainan sistem saraf. Misalnya obat antidiabetes yang tadi sudah disebutkan itu kan nggak boleh. Dia golongan C, dia bisa mengakibatkan hipoglikemia pada neonatus. Phenytoin ini X ya, nggak boleh karena dia bisa mengakibatkan terhambatnya perkembangan dari bayi itu sendiri dan juga masalah ke sistem saraf. Begitu juga dengan obat anti epilepsi yang lain yaitu asam valproat, ini juga berakibat pada sistem saraf yaitu sepertinya spina bifida. Obat lain adalah contohnya NSAID ya, non-steroidal anti-inflammatory drugs, obat-obat yang sebagai analgetik. Itu dengan golongan non-steroidal anti-inflammatory drugs, dia termasuk golongan kelas D. Dia terutama nggak boleh digunakan pada trimester ketiga karena dia bisa mengakibatkan kontriksi dari ductus arteriosus yang berfungsi di jantung. Misoprostol yang digunakan untuk tukak lambung itu golongan X ya. Dia bisa mengakibatkan terjadinya aborsi. Maksudnya terjadinya keguguran. Psikoaktif drug seperti morfin dan barbiturat ini C, dia bisa mengakibatkan neonatal withdrawal syndrome. Jadi biasanya akan ingin lagi gitu ya. Jadi dihindari. Tetrasiklin dia bisa golongan D bisa mengakibatkan anomali pada gigi dan juga tulang. Nah, ini thalidomid ini sudah lama diketahui ya bisa mengakibatkan perubahan pada tangan dan kaki. Ini golongan lain yaitu ACE inhibitor, tadi sudah dibahas ya, carbamazepin sudah, thalidomid sudah, asam valproat sudah, tadi jelas phenytoin juga sudah. Jadi ini kuncinya yang Anda perlu ingat adalah yang ini ya. Ini. Jadi ada golongan ini yang biasa digunakan soalnya. Terutama tadi yang X, 2X ini harus dihafalkan nih, phenytoin, asam valproat, juga obat anti hipertensi, obat anti diabetesnya itu juga perlu diperhatiin. Terus sekarang kita masuk ke yang menyusui. Jadi menyusui itu dikontrol oleh yang namanya prolaktin ya, prolaktin. Dimana penurunan dari progesteron ini akan men-trigger terjadinya laktogenesis atau sekresi dari susu ya, sekresi air susu, air ASI pada 3 hari setelah pasien ini melahirkan. Jadi ini bentuk dari payudara ya, kelenjar mame. Maksudnya bagaimana kita tahu bahwa dalam kelenjar mame ini ada jaringan lemak, ada yang tempat
ada sistem saraf juga di situ, di mana kalau ada sistem saraf, ada sistem pembuluh darah, artinya memang obat-obat itu dapat terserap ke dalam kelenjar mame. Jadi dalam hal farmakokinetiknya bahwa kita tahu bahwa ada obat yang terekskresi di ASI ya, bisa dalam hal ini ada karena ada kompartemen dari cairan ibu dan juga air susu ibu gitu ya. Nah, jadi obat itu bisa masuk ke dalam ASI dan ketika si bayi meminum tentu akan berakibat ya pada kondisi bayi itu sendiri. Nah, ini terjadi namanya transfer obat dari plasma kepada air susu. Jadi ini bisa terjadi melalui difusi pasif, terutama pada obat-obat yang dia sifatnya dia berat molekulnya rendah, terus dia mudah larut dalam air. Nah, dia itu akan mudah masuk ke dalam air susu ibu gitu ya. ASI kita singkat ya. Akan mudah masuk ke ASI. Jadi ini yang perlu kita pahami ya terkait dengan obat-obat yang digunakan pada saat ibu menyusui. Apa faktornya? Yaitu ikatan protein dan juga berat molekul. Jadi berat molekul seperti yang tadi insulin itu lebih dari 6.000 berat molekulnya, jadi dia agak susah masuk ke ASI gitu ya dibandingkan dengan yang lebih kecil berat molekulnya. Nah, di sini tentu ketika bayi meminum obat yang diberikan melalui ASI, jadi meminum ASI tapi sebenarnya dalamnya ada obat, itu tentu akan mengakibatkan efek farmakologi dan juga efek samping ya. Jadi bayi itu juga akan mengalami yang namanya absorpsi, distribusi, metabolisme dan eliminasi dari obat tersebut. Jadi oleh karena itu kita perlu memahami ada beberapa faktor yang berkaitan erat dengan penggunaan obat pada saat menyusui. Jadi ini faktor-faktornya ya. Oleh karena itu FDA itu membagi. Jadi ada L1, L2, L3, L4 dan L5. Nah, jadi yang paling aman sama seperti yang tadi FDA yang pertama itu. Jadi kalau tadi kan kalau hamil itu kan ABCD, ABCDX nggak ada E ya. ABCDX. Nah, kalau FDA itu dia 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang nggak dibolehkan itu 4 dan 5 ya. Karena memang ini telah terbukti dia mengakibatkan adanya efek yang berbahaya. Efek yang berbahaya dari obat yang diberikan tersebut pada bayi ya. Jadi ini sudah memang jelas dia kemungkinan dia sangat berbahaya L4 sama L5. Jadi apalagi kalau sudah masuk L5 berarti dia kontraindikasi. Nah, jadi di sini ketika ibu tersebut mengalami rinitis, kardiovaskular, diabetes, epilepsi, pain, nyeri dan juga asma, ini pilihan-pilihannya. Contoh dia rinitis, berarti ini obat-obatnya nih. Kalau kardiovaskular dia pilihannya masih ini. Diabetes, ini pilihannya insulin. Epilepsi, ini pilihannya. Tapi kalau sudah yang lain-lain ini udah nggak dibolehkan lagi ini. Ini alternatif aja dan juga penggunaannya perlu perhatian khusus. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi resiko maka penggunaan obat ini memang hanya jika memang perlu. Dan kalau bisa ditunda sampai bayi itu memang sudah istilahnya memang kalau perlu ditunda gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa ditunda berarti harus ada pilihan obat yang lain. Dan terus dalam hal mengurangi resiko ini pilih yang dia jangan yang long acting atau sustain release. Pilih yang dia memang penggunaannya sekali, misalnya mungkin 3 kali 1 lebih baik daripada sekali sehari. Yang long acting ya, itu bahaya. Terus juga harus tentukan berapa lama terapinya, jangan sampai penggunaan terus menerus. Nah, ini ya gambaran dari bagaimana mengurangi resikonya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan berikutnya, itu latihan soal. Latihan soalnya nggak banyak ya. Ini sebenarnya hanya sedikit cuplikan-cuplikan saya buat soalnya dari apa yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi yang pertama, misalnya seorang ibu hamil melakukan pemeriksaan kepada dokter di klinik. Tekanan darahnya 160/90.
Obat pilihan apa yang tepat untuk pasien tersebut? Nah, kita tahu bahwa tekanan darah 150/90 sudah termasuk golongan hipertensi. Nah, apa obat yang cocok? Nah, tadi saya sudah jelasin ya, bahwa hipertensi itu bisa disebabkan bisa terjadi sebelum pasien itu memang menikah, atau sebelum dia hamil dia memang sudah hipertensi, atau sebelum kehamilan 20 minggu ke-20 ya, ataupun dia 12 minggu setelah dia hamil, maka setelah dia melahirkan, maka pilihan obatnya itu hanya ada dua ya, metildopa dan nifedipin. Itu saja, karena dia yang paling aman untuk ibu hamil. Nah, berarti pilihannya adalah yang ini, nifedipin ya. Nah, hipertensi saat kehamilan dan preeklamsia diketahui sebagai faktor resiko untuk hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Wanita dengan hipertensi yang hamil atau berencana untuk hamil perlu menggunakan metildopa ataupun nifedipin saat kehamilan. Berikutnya, seorang pasien wanita berusia 24 tahun berencana hamil. Nah, pasien ini punya riwayat epilepsi dan tengah menjalani terapi dengan sodium valproat dan kondisinya terkontrol. Apa dampak resiko pada janin? Nah, dia diberikan sodium valproat. Kita lihat lagi nih di klasifikasi yang saya tunjukkan tadi, bahwa asam valproat itu bisa mengakibatkan neural tube defects atau spina bifida. Jadi dia bisa mengakibatkan kelainan pada sistem saraf dari janin itu sendiri. Jadi jawabannya adalah spina bifida. Ya, jadi kategorinya termasuk kategori X, yaitu teratogenik. Berikutnya, seorang wanita berusia 20 tahun datang ke apotik untuk membeli aspirin untuk mengatasi demam yang dideritanya. Nah, pasien ini lagi hamil trimester ketiga. Aspirin itu tuh golongan berapa sih dalam kategori kehamilan? Jadi nih ya, jadi NSAID, aspirin itu termasuk dalam golongan NSAID. Jadi dia termasuk kelas FDA yang D, atau dia ya tadi ya, dia cukup berbahaya. Jadi dia D. Karena dia bisa mengakibatkan konstriksi pada ductus arteriosus, yang itu sangat penting dalam pembentukan jantung dari janin itu sendiri. Jadi ini termasuk dalam kategori D, jadi dia beresiko pada janin. Berikutnya, ada seorang wanita berusia 18 tahun datang ke apotek untuk mengatasi tukek lambung yang dideritanya. Dan pasien ini ternyata lagi hamil trimester ketiga, ya, wah masih muda ya. Nah, misoprostol itu termasuk kategori kehamilan berapa ya obatnya? Obatnya itu ternyata misoprostol itu kategori X ya. Dia bisa mungkin Anda sekalian mungkin ada yang tahu ya. Jadi sebenarnya penggunaan misoprostol ini, jika Anda sudah pernah mengikuti materi tentang off label, jadi sebenarnya penggunaan dari misoprostol ini kan sebenarnya sebagai ini ya, misoprostol itu sebagai obat dari tukak lambung, memang benar. Tapi pada kenyataannya secara off label itu kadang dia digunakan untuk aborsi juga gitu ya. Misalnya ada keadaan memang janin harus dikeluarkan kayak gitu. Jadi harus diberikan misoprostol, tapi juga dia punya namanya efek, yaitu Möbius sequence ya. Jadi dia ini seperti adanya kelainannya, tapi ini jarang yang berakibat pada kongenital. Jadi artinya berakibat pada sistem dari saraf dari si janin itu sendiri. Makanya kita perlu tahu bahwa bisa sistem saraf bisa kelumpuhan dari janin itu sendiri. Oke, jadi ini termasuk yang X ya. Terus yang berikutnya, seorang pasien wanita diresepkan domperidon oleh dokter spesialis obgyn. Nah, saat melakukan pelayanan informasi obat pada pasien itu nggak mengeluhkan mual, padahal kan domperidon ini obat mual ya biasanya. Tapi ternyata diketahui baru pasien itu baru pulang dari rumah sakit setelah dia melahirkan. Nah, sebenarnya domperidon ini untuk apa sih sebenarnya? Apakah dia meningkatkan pertumbuhan janin kah? Meningkatkan produksi ASI kah? Meningkatkan kualitas ASI, atau digunakan hanya mual, atau sebenarnya ini salah nih dokter yang ngasih obat. Nah, memang saya nggak jelasin ya, tapi ini sebagai pengetahuan kita bahwa secara off label domperidon itu digunakan oleh dokter sebagai galaktogegu, atau yang digunakan untuk meningkatkan jumlah ASI. Nah, dosis yang lebih dari 30 mg ini punya resiko aritmia. Jadi ini off labelnya sama kayak tadi misoprostol. Misoprostol itu dia sebenarnya obat tukak, tapi secara off label digunakan dalam
bidang obgyn sebagai untuk proses aborsi. Berikutnya, pasien wanita hamil trimester ke-1 mengeluhkan mual-mual. Dokter mendiagnosa pasien tersebut mengalami morning sickness. Obat mual apa yang cocok untuk pasien? Tadi dijelasin bahwa nausea and vomiting, mual dan muntah itu bisa terjadi karena peningkatan dari hormon progesteron dan estrogen. Maka terapi yang diberikan adalah pyridoxine, antihistamin, dan diphenhydramin. Nah, kita bisa lihat sini jawabannya adalah kita pilih pyridoxine. Jadi jawabannya adalah A. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Jadi ini dua pertemuan pertama yang kita membahas tentang obat-obat pilihan pada kehamilan dan juga pada menyusui. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang farmakoterapi dari dislipidemia. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.